Kita mulai syahadat langsung ya. Iya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ya, kalau di Islam itu kita sekeluarga sama suami sama anak itu bukan hanya di dunia kita sama-sama, tetapi rumah tangga yang kita bina di dunia ini, kalau kita menjadi seorang keluarga yang Islami, maka kita akan sama-sama lagi di surga membantu rumah tangga dalam kehidupan yang kekal. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di sini dikatakan yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya, dari anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari pintu yang mereka suka. Artinya bahwasanya kalau rumah tangga yang kita bina di dunia ini tidak seakidah, maka itu tidak akan sampai ke jannah, tidak akan sampai ke surga. Sedangkan kalau kita membina rumah tangga sesama Islam, satu akidah, dan keluarga ini mampu kemudian kita giring kepada suasana beriman kepada Allah, semua anggota keluarga di dalamnya kemudian beriman kepada Allah, maka rumah tangga ini akan dibawa ke surga, dan di surga dalam kehidupan yang kekal masih bersama dengan mereka orang-orang yang kita cintai. Sedangkan kalau di agama lain, mohon maaf, contoh di Kristen itu tidak ada lagi ketemu dengan istri, dengan suami, dengan anak di sana. Dan ini sudah berpuluh tahun saya berdiskusi dengan teman Kristen, mereka tak mampu menjawab, adakah jaminan di surga nanti bertemu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua? Itu nggak ada. Nah, sama seperti misalnya saudara-saudara kita yang sudah meninggal orang tuanya, pasti ada kerinduan yang sangat mendalam. Kayak saya ya, rindu sama mama, rindu sama ayah, rindu sama adik-adik. Kerinduan itu terkadang terhiburkan dengan menjadikan diri saya sebagai anak yang soleh. Karena dengan harapan saya menjadi anak yang soleh, saya ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan mama, bertemu dengan ayah. Artinya, kalau saya tidak membina hidup saya sebagai anak yang soleh, sementara orang tua saya adalah orang-orang yang soleh, maka kemungkinan besar saya nggak jumpa dengan mereka. Karena saya rindu, maka saya berusaha untuk mendapatkan cara-cara agar bisa berjumpa. Apa itu? Saya jalankan semua nasihatnya sebisa mungkin. Ketika kecil saya dibina, dinasihatkan untuk selalu sholat, dinasihatkan untuk selalu berbuat baik kepada orang. Saya upayakan mempraktikkan itu dan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh kedua orang tua saya untuk saya amalkan, supaya amalan-amalan orang tua saya itu tetap mengalir dari anaknya sendiri. Dengan demikian, maka kemungkinan saya akan berjumpa dengan mama dan ayah, di mana saya sangat merindukan mereka berdua. Tapi kalau di Kristen, begitu orang tua meninggal, itu adalah akhir dari perjumpaan untuk selama-lamanya. Di surga nggak jumpa lagi, di surga nggak ada lagi kerabatan, di surga nggak ada lagi rumah tangga, di surga nggak ada lagi silaturahmi. Tapi kalau di Islam, di dalam kehidupan yang serba bahagia, serba berkecukupan, serba indah, serba bahagia, dan hidup yang kekal, kita bisa membina rumah tangga dengan orang-orang yang kita cintai. Dan di sana difasilitasi dengan fasilitas apapun yang kita butuhkan. Karena surga itu adalah tempat yang berbahagia bagi orang-orang yang beriman. Saya rasa begitu. Jadi kalau saya ditanya, kenapa sih orang-orang ini harus diajak untuk memeluk Islam? Ya, alasan saya karena kasihan. Mereka masuk ke surga tapi mau ngapain di sana? Selayaknya manusia kan harus kemudian dibahagiakan. Aspek yang membuat manusia bahagia itu kan apa yang serasi, sesuai dengan kodrat jasadnya, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, kan gitu. Jadi kalau manusia dibentuk menjadi makhluk roh, lalu kemana kebahagiaan itu? Manusia dibentuk menjadi makhluk yang berbeda dengan manusia pada awalnya. Yang tadinya manusia memiliki mulut, memiliki perut, memiliki lambung, memiliki tangan dan kaki yang harus kemudian beraktivitas, begitu masuk ke tempat yang dikatakan surga, ternyata hanya roh. Lalu jasad ini mau ke mana? Lalu kebahagiaan apa yang akan kita raih dengan roh saja? Bagaimana dengan
keinginan dan kodrat manusia yang cenderung makan yang nikmat-nikmat, makan yang enak-enak, minum yang mereka suka. Sementara ketika dia masuk di surga, konon ceritanya tempat bahagia, tapi jasadnya tidak lengkap. Konon katanya bahagia, tapi rindu sama ayah nggak bisa ketemu ayah, rindu sama ibu nggak ketemu ibu, rindu sama anak-anak nggak bisa ketemu dengan ibu-ibu, dengan anak-anak, rindu sama istri, sama suami nggak bisa jumpa dengan mereka. Ini kebahagiaan atau apa? Ini kebahagiaan atau siksaan? Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita masuk Islam kalau suami berhasil mendidik kita menjadi istri yang saleha, kita dua bersama suami berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha, maka kita akan bersama dengan mereka di jannah dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang tak ada ujungnya lagi. Tidak ada kematian di sana, tak ada sakit, tidak ada iri dengki, tidak ada cemburu, tidak ada lagi hal-hal yang negatif. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Itulah yang menjadi impian setiap manusia. Sekira begitu, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya lagi, semisal silakan. saya pindah agama, terus nanti setelah saya pindah agama, baru saya jujur ke orang tua saya, itu dosa kah? Enggak dosa. Itu enggak dosa. Karena keyakinan itu bukan terletak daripada kedua orang tua. Maksudnya adalah memilih keyakinan. Nah, karena keyakinan itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Bahkan negara kita itu juga menjamin pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan kalau misalnya nanti orang tua baru disampaikan, itu enggak durhaka. Justru dengan kita menjadi mu'allaf, menjadi jalan, menjadi jembatan bagi mereka juga untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita sendiri yang sudah tahu, yang sudah sampai kepada cahaya Islam tidak memeluk Islam, lalu bagaimana dengan orang tua kita? Akankah kita rida? Akankah kita mau mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, tidak menyembah kepada Allah? Nah, jadi kalau saran saya, kalau mau mu'alaf, ya silakan bersyahadat. Dan terkait dengan kedua orang tua, justru dengan syahadatnya kita, itu menjadi jalan bagi mereka untuk syahadat. Mungkin awalnya kita ada ditentang, awalnya kita dimusuhi, awalnya kita dibenci, awalnya kita kemudian dimaki, bahkan dikucilkan. Tapi mungkin itu adalah jalan. Kalau mereka kemudian melembutkan hati mereka untuk berdiskusi tentang Islam, maka insya Allah mereka akan menemukan Islam itu. Sama seperti ada teman kita juga yang tadinya mu'alaf, dibenci sama kedua orang tuanya, tapi ujung-ujungnya dialah yang memu'alafkan kedua orang tuanya. Masya Allah. Karena begitu melihat anaknya masuk Islam, anaknya akhlaknya semakin baik, caranya mendidik rumah tangganya semakin bagus, anak-anaknya tahu sopan santun, anak-anaknya akhlaknya luar biasa, sehingga orang tuanya jatuh cinta melihat keluarga anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Diam-diam orang tuanya nonton YouTube yang berbicara tentang Islam, nonton kajian-kajian tentang Islam, dan pada akhirnya dia menghubungi anaknya, anakku, saya kalah, saya tunduk, saya menyerah, saya ingin juga ikut menjadi seorang muslim dan muslimah. Ini banyak yang terjadi. Tapi kalau seorang anak yang sudah sampai kepada Islam tidak mau memeluk Islam, artinya dia membiarkan kedua orang tuanya tidak mengenal Islam, membiarkan kemudian keturunannya, darah dagingnya masuk ke neraka. Karena tidak ada keselamatan di luar Islam, tak ada. Hanya satu-satunya agama yang dijamin masuk surga oleh Allah, hanya Islam. Orang Muslim aja yang bisa masuk ke surga itu. Di luar daripada Muslim itu nggak ada. Contoh misalnya Kristen, tak ada jaminan dari Yesus tentang agama Kristen itu. Tak ada jaminan dari Yesus tentang Lukas, Markus, Matius, surah Paulus itu sebagai firman Tuhan, tak ada. Jangankan surah-surah Paulus, bahkan tulisan Yohanes, Markus itu tidak ada jaminan dari Yesus bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi memang sangat berat teman-teman Kristen ini untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena kenapa? Tidak ada jaminan di dalam kitab mereka. Lalu kenapa langgeng? Dalam arti kata kenapa awet Kristen itu? Ya pasti awet. Kenapa? Mohon maaf nih saya harus katakan, semakin banyak jemaat dalam suatu gereja, maka semakin banyak pemasukan. Maka inilah yang dipertahankan. Pemasukan inilah yang membuat manusia ini bisa bertahan hidup. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa membagikan anak-anak dan seterusnya. Tapi kebahagiaan itu hanya sifatnya semu. Kalau di masjid,
Kak, sama seperti saya nih, membangun masjid. Apakah saya mendapatkan uang dari masjid itu? Orang silih berganti datang sholat di masjid. Apakah saya mendapatkan duit untuk menghidupi keluarga saya dari masjid? Tidak. Bahkan saya yang mengeluarkan biaya, bayar listrik, bayar air, bayar perawatan, bayar imam. Saya yang keluar duitnya untuk membangun masjid. Tapi kalau bangun gereja, mohon maaf, semakin banyak jemaat, semakin banyak harta, semakin banyak duit. Inilah yang menyebabkan hal ini bisa konsisten. Tapi kalau itu tidak ada, itu dihapuskan, maka yakin dan percaya, apa sih datang hanya untuk seperti itu di tempat itu, nggak ada bapaknya. Tapi karena di situ ada hal yang dibentuk, kemudian untuk meraih sesuatu yang diinginkan, maka dibuatlah sesuatu yang bisa membuat orang itu terobsesi untuk datang. Makanya di barat, mohon maaf ya, di barat itu, ini fakta, betapa banyak rumah ibadah yang sekarang beralih fungsi jadi bar dan seterusnya. Namun anehnya, sebelum berubah bar menjadi bar 100%, tadinya masih tetap ibadah, tapi diisi dengan lampu-lampu yang kayak diskotik, dengan musik-musik yang menggairahkan. Dan tidak jarang kemudian mereka, ya mohon maaf, ibadah juga dibarengi dengan minuman keras dan seterusnya. Ini yang terjadi di barat, dan ini entah itu benar atau tidak, yang pasti informasi sekarang ini bisa dengan mudah kita dapatkan. Terbukti dengan teman-teman saya di sana yang biasa komunikasi dengan saya, kalau mereka beli rumah ibadahnya non muslim, mereka pasti biasanya bukan pasti, mereka seringkali mengabarkan ke saya, Bang Suma, alhamdulillah di kota ini kita beli lagi satu rumah ibadah non muslim dan sekarang sementara lagi perbaikan. Nah, itu banyak terjadi di luar sana. Di Indonesia kenapa itu belum terjadi? Ya karena alhamdulillah umat non muslim ini hidup ya dengan tenang di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Bahkan tidak jarang dari mereka ya mempersuamikan umat Islam, karena Islam itu indah dan suaminya juga ganteng sih. Begitu menurut saya. Ya, saya rasa itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah yakin dengan Islam. Cuman saya mau lebih diyakinkan lagi dengan, bisakah dijelaskan tentang Nabi Muhammad dan Islam begitu? Iya, baik. Jadi Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai tokoh ini berarti kita berbicara mengenai person berbicara mengenai seseorang. Ketika kita berbicara mengenai seseorang, berarti kita berbicara mengenai individu, karakter, sifat, kemudian tindak tanduk, akhlak, perbuatan, terus kemudian di luar daripada itu adalah pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pandangan keluarga, pandangan tetangga, pandangan masyarakat, pandangan masyarakat desa, masyarakat kecamatan, masyarakat kabupaten, dan negara terhadap oknum ini. Kita ambil contoh misalnya, orang yang paling hebat di tengah-tengah kita, kalau kita berbicara mengenai akademik, maka mereka lah yang bergelar profesor itu yang luar biasa. Tapi apakah gelar profesor itu bisa diraih tanpa kegagalan? Misalnya mereka yang menemukan mesin ketik. Apakah seketika itu mereka menemukan mesin ketik ini? Tidak. Mereka butuh kegagalan. Dari kegagalan dan kegagalan inilah yang kemudian menjadikan hasil keberhasilan sehingga meraih sebuah gelar profesor. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bahkan 1400 tahun silam. Kita bisa bayangkan, kita tidak bisa bayangkan, bukan bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan betapa kolotnya, betapa kampungannya, saya pinjam bahasa-bahasa yang saya pahami, betapa parno, betapa ketertinggalannya, betapa jahilianya gitu ya. Masa itu bukan karena oknumnya tapi zamannya, bukan karena oknumnya tapi keadaannya, bukan karena oknumnya tapi karena situasinya. Tidak ada sekolah SD, SMP, SMA, belum ada teknologi, kemudian belum ada alat-alat yang bisa menopang kemudian untuk melakukan pendidikan dan kajian atau apapun itu yang hasilnya nantinya akan menjadi sebuah hasil
yang mana hasilnya ini dipergunakan untuk banyak orang. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri, bukan banyak, tapi dia seorang diri. Tak ada nabi yang mendampingi beliau. Seorang diri di tengah-tengah kehidupan jahiliyah 1400 tahun silam menjadi cahaya, dan cahayanya tidak pernah redup sampai hari ini. Ada apa dengan beliau? Kalau dia hanya sekedar profesor, pasti ada mata yang melihat kelemahan pada dirinya. Kalau dia hanya seorang profesor yang kemudian menemukan satu temuan, maka pasti ada kemudian orang-orang di keluarganya yang menjadi orang yang bisa membiaskan kesalahan dan kehilapan beliau. Tapi faktanya nggak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan Tuhan sebagai cahaya di atas muka bumi ini, sebagai pembawa materi-materi pembimbing kebajikan kepada seluruh umat manusia. Kita lihat bangsa Arab, bangsa jahiliyah bisa berubah menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bisa mengetahui tentang etika, attitude, dan seterusnya. Dari mana mereka belajar? Dari sosok manusia baginda Rasulullah Muhammad SAW, guru di atas segala guru. Beliau mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang politik, mengajarkan tentang kesehatan, mengajarkan tentang pendidikan, pernikahan, warisan, ketatanegaraan. Semua diajarkan oleh beliau seorang diri. Kalau keilmuannya itu bukan dari langit, mustahil. Pasti akan menemukan kesalahan selayaknya profesor tadi. Profesor sampai puncak pendidikannya hingga dapat label profesor itu, titel profesor itu banyak menuai kesalahan dan kritikan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW bergelar nabi, bergelar rasul, gelar yang paling tinggi di seluruh umat manusia. Bukan raja, bukan presiden, tapi di atas jauh dia adalah Rasulullah, utusan daripada sang pencipta langit dan bumi. Sehingga ajarannya itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, orang sukunya atau sebangsanya, tetapi seluruh umat manusia. Al-Quran mengatakan litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi beliau kemudian diutus oleh Allah untuk mengajarkan semua aspek kehidupan di mata sendi-sendi apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia seorang diri. Dan kalau dia bukan nabi dan kalau dia bukan rasul, maka ajarannya akan mengalami perubahan demi perubahan. Kalau dia bukan utusan Allah, maka ajarannya pasti lekang dimakan waktu. Tapi alhamdulillah 1400 tahun bukan waktu yang sedikit. Ajaran dari zaman jahiliyah tersebut masih tetap bersinar sampai hari ini. Bahkan semakin jaya Islam itu di mana-mana. Barat hari ini melenggang kemudian jatuh cinta kepada Islam. Mereka silih berganti mengucapkan syahadatain demi untuk meninggalkan ajaran yang sudah ditinggal oleh zaman. Islam dari aspek mana dan zaman apa yang bisa kemudian membuat Islam itu hanyut tertinggal? Tak akan ada. Sehebat apapun zaman, secanggih apapun, semodern apapun keadaan manusia, Islam tetap unggul di sana. Islam tetap bersinar di sana. Kenapa? Karena ajaran Islam itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah sampai di akhir kehidupan di alam semesta ini. Demikian untuk sementara, silakan. Sebentar lagi bulan puasa. Nanti Mbak ini merasakan nikmatnya bulan puasa itu seperti apa. Iya, betul. Bangun di subuh hari, masak, ya sahur bersama suami, bersama anak-anak. Wah, indah kali itu. Padahal Bang Juma gak pernah puasa, Mbak. Ya Allah, ya Rabbi. Iya, silakan sahabatku. Mari kita bersyahadat. Ada rupanya mereka ini masih bocil. Kasih mualaf juga. Iya. Kita mulai syahadat langsung ya. Iya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah
Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Subhanallah. Bertambah lagi warga Makassar yang syahadat menjadi seorang muslimah yang baik. Pak Lukman, Masya makasih Allah, banyak. subhanallah. Ini tadinya dari Katolik, Protestan, dari Protestan. Maaf, jelek jaringannya tadi. Iya, kita dari Protestan atau dari Katolik atau dari Dari Protestan. Protestan. Ya, jadi sekarang kita juga harus berikrar, jangan sampai kita masih ragu dan takut. Kita ucapkan di hadapan orang banyak ini, ada 3.000 lebih. Kalau di tempat saya itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 1.000 lah yang nonton semuanya, belum di channel yang lain. Mempersaksikan bahwa saudari kita ini menyatakan sikap ya di depan mereka bahwa Yesus itu hanyalah manusia. Ikuti saya dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain di sini untuk mendoakan adik kita ini. Semoga beliau bisa istiqomah menjalankan hukum-hukum Islam sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami dan juga kepada Allah SWT. Silakan. Silakan Pak De. Ustaz Alip aja, monggo Ustaz Alip. Ustaz Alip. Pade boleh pade, nggak apa-apa. Gak apa-apa Ustaz Alip aja, gak apa-apa. Perintah, jangan ditolak. Oh ya wis, saya harus nuruti sama yang pernah muda ya. Oke. Mohon maaf para guru semua, izin memimpin ya. Jadi buat kakaknya juga yang baru bersyahadat, mohon dibantu diaminkan doa ini, karena doa ini juga ana kadalik dan aku sebagaimana yang diucapkan oleh yang melafalkan gitu ya, sehingga lebih dekat untuk diijabah karena Anda saat ini sudah menjadi kembali kepada kertas yang putih yang belum ada noda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Amin. Allahumma gfir lana ya Allah, Allahumma gfir lana ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, terutama dosa kesyirikan dan kemusyrikan yang sekiranya di antara kami masih ada keluarga kami atau ibu bapa kami atau siapapun mereka yang ada di sekitar kami masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Mereka semua masih berada di dalam kemusyrikan ya Allah. Mohon sekiranya ya Allah lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa bersama-sama dengan mereka ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah.
Wahdina, wahdina, wahdina. Berikanlah kami semua petunjuk-Mu ya Allah. Dan terutama saudara-saudara kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Dan lembutkanlah hati mereka ya Allah yang mendengar berita kebenaran ini ya Allah. Warzuk wa'afina 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 warzuqna warzuqna warzuqna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syarqaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil hasidin wansurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya jadi juga ya Gurunda. Masya Allah, Allahu Akbar. Mbak Dini, sedikit pesan saya juga, Anda ini ketika sudah memasuki atau menerima Islam sebagai agama baru Anda ini seperti anak bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Orang seperti Anda ini doanya itu akan makbul atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon di dalam doa Mbak nanti, Mbak turut mendoakan orang tua dan keluarga Mbak itu untuk dilembutkan hatinya. Yang pertama untuk menerima kehadiran Mbak dengan Islamnya Mbak sekarang. Dan yang kedua, Mbak doakan keluarga Mbak juga dilembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam, untuk menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan penutup para Nabi. Ya Mbak ya? Iya. Nanti jika ada apa-apa silahkan nanti Bang Rifki boleh menghubungi Ustadz Alif, boleh menghubungi Bang Juma. Kebetulan satu daerah tadi Bang Juma ya. Iya, insya Allah. Bisa nanti mungkin nanti kopi darat dengan Bang Zuma, insya Allah akan dibimbing oleh Bang Zuma dan API akan turut mengakomodir atau mengkonsolidasi Anda di dalam keislaman Anda yang sekarang ini. Ya begitu Ustadz Alif ya. Siap. Betul. Ya. Silahkan Bang Zuma. Juga tadi ya bahwa sebelum kembali ke Gurunda nanti DM aja, kasih nomor telepon, nanti dari pihak API akan bantu mengeluarkan sertifikat mu'alafnya. Tadi juga kita sudah sampaikan ya, kenapa penting sertifikat mu'alaf ini. Ketika KTP belum dirubah tapi kita punya data lain, sertifikat ini juga resmi bahwa Anda resmi sebagai seorang muslimah. Ketika ada perkara berkaitan dengan seorang muslimah, maka muslim yang lain wajib membelanya. Bahkan ketika menghadapi kematian, walaupun kita bukan mengharapkan posisi di sini, maka kewajiban umat muslim untuk mengurus saudara kita yang mengalami kematian sesuai dengan kaidah atau syariat Islam. Begitu ya saudaraku, saudariku semua. Amin. Kembali ke Gurunda atau mungkin yang baru mualaf. Hisugi barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bang Handi, Bang Samudra. Siap. Dewa. Iya, silakan. Mbaknya yang baru mualaf Uhti yang di room sini minta didoakan sama Uhti yang baru mualaf. Mohon didoakan semua saudara kita yang di room ini ya. Iya. Silakan guru. Iya, oke. Di dalam hati aja doakan kami ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam Islam, dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Amin. Insyaallah.
Oke teman-teman, mungkin sesi kali ini kalau misalnya kepada Bang Riki nanti ada sesuatu yang ingin dibicarakan lebih lanjut, bisa menghubungi kita, menghubungi API. Insya Allah kita akan selalu komunikasi, apalagi saudara berada di provinsi yang sama dengan saya ya. Di Toraja ya? Makassar. Oh di Makassar, jangan